Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-8 dengan judul Upaya Sekutu Membujuk Jamal Pasha. Tidak seorang pun yang dapat mempengaruhi Daulah Utsmaniyah dan membuatnya mundur dari perang dunia atau membuat perjanjian damai, selain dari kalangan perwira angkatan bersenjata yang berpengaruh. Orang-orang di luar kalangan tersebut posisinya tidak dapat melakukan sesuatu. Para pengkhianat dari kalangan Arab yang biasa berkomplot dengan Inggris dan Prancis ternyata tidak mampu mencapai tingkatan sebagai politisi yang berpengaruh. Mereka tidak dapat diharapkan oleh majikan mereka, Inggris dan Prancis, untuk mempengaruhi kebijakan negara. Tugas mereka hanya sebatas sebagai mata-mata terhadap daulah dan melakukan sejumlah tindakan sabotase terhadap berbagai kepentingan daulah. Bahkan, pimpinan para pengkhianat itu, Syarif Husain bin Ali, terlalu lemah untuk dapat mempengaruhi kebijakan daulah. Yang diharapkan Inggris darinya adalah sekadar melakukan tindakan-tindakan sabotase terhadap angkatan bersenjata Daulah Utsmani dan membuat opini publik di kalangan militer agar kaum muslim tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap negara-negara Eropa yang dapat mengobarkan semangat jihad sebagaimana yang diwajibkan syariah, mengingat bahwa mereka adalah kaum kafir di mata Islam. Oleh karena itu, bangsa Arab tidak menjadi pusat perhatian negara-negara sekutu selama Perang Dunia I dalam upayanya membuat Daulah Utsmani menarik diri dari peperangan. Negara-negara sekutu lebih memusatkan perhatiannya dalam menggarap para perwira Turki. Dari sejumlah perwira Turki, ada 2 orang perwira yang menjadi tumpuan harapan sekutu, yaitu Jamal Pasha dan Mustafa Kemal. Kedua orang itu dikenal karena 2 hal. Pertama, kebencian mereka terhadap Jerman serta ketidaksetujuan mereka atas keikutsertaan Daulah Utsmani dalam Perang Dunia dan bersekutu dengan Jerman. Kedua, ambisi keduanya untuk merebut kekuasaan serta upaya mereka untuk meraih tujuan-tujuannya. Pada saat itu, Mustafa Kemal adalah perwira junior yang tidak terlalu berharga, sekalipun ia merupakan perwira yang cerdas, ambisius, dan aktif menentang daulah. Adapun Jamal Pasha mempunyai kedudukan yang berpengaruh, khususnya karena ia adalah salah satu dari 3 orang yang memerintah Daulah Utsmani. Ketiga orang tersebut adalah Perdana Menteri Tal'at, Anwar Pasha, Menteri Perang, dan Jamal Pasha selaku Panglima Divisi keempat Angkatan Bersenjata dan Gubernur Suriah. Oleh sebab itu, sekutu berupaya sekuat tenaga untuk mempengaruhi Jamal Pasha. Selama pertempuran Dardanella atau pertempuran Gallipoli, di awal kekalahannya, sekutu berupaya membuat kontak dengan Jamal Pasha dan mempengaruhinya agar memberontak terhadap Daulah Utsmaniyah. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa Inggris berhasil menyerang Istanbul dan merebut Gallipoli pada tanggal 25 April 1915. Sekalipun kemudian tentara Turki berhasil menahan laju pergerakan pasukan Inggris. Selanjutnya, tentara Inggris tidak mampu bergerak 1 langkah pun dan menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan, komandan sekutu Jenderal Hamilton pada tanggal 16 Agustus terpaksa mengirimkan telegram kepada Lord Kitchener atau Menteri Perang Inggris untuk meminta bala bantuan dan amunisi. Pada tanggal 14 Oktober, pemerintah Inggris memberhentikan Jenderal Hamilton sebagai komandan pertempuran Dardanella. Inggris lalu mengangkat Jenderal Charles Monro sebagai gantinya untuk melakukan evaluasi pertempuran Dardanella. Pada tanggal 28 Oktober, Monro tiba di Dardanella.
Bersama-sama dengan stafnya, dia mempelajari situasi pasukan sekutu di sepanjang garis pantai Laut Dardanella dan parit-parit pertahanan pasukan Inggris. Selanjutnya, ia menulis surat kepada Lord Kitchener mengusulkan perlunya evakuasi. Menteri Perang Lord Kitchener merasa khawatir dengan telegram dari Monroe dan memutuskan untuk segera berangkat ke Dardanella. Dia tiba di sana pada tanggal 9 November dan segera melakukan inspeksi terhadap posisi pasukan sekutu di sepanjang garis pantai dan kantong-kantong pertahanan pasukan Inggris dan Prancis. Dia menyimpulkan bahwa pasukan sekutu masih dapat mempertahankan kedudukannya jika pasukan Turki tidak mendapatkan meriam dan amunisi dari Jerman. Karena hal ini dapat membuat posisi pasukan sekutu menjadi sangat kritis. Pada tanggal 15 Desember, pasukan sekutu tiba-tiba mengevakuasi diri dari posisinya. Pada saat yang kritis dan membingungkan akibat pertempuran Dardanella, Sekutu berupaya mengontak Jamal Pasha dan merundingkan upaya untuk memberontak terhadap Daulah Utsmaniyah. Tampaknya perundingan tersebut berlangsung secara efektif dan Jamal Pasha pun menyepakati prinsip-prinsipnya dengan sejumlah syarat. Pada tanggal 26 November 1915, Kementerian Luar Negeri Rusia mengirimkan kepada dua kedutaannya di Paris dan Roma sebuah telegram bernomor 6391. Cuplikan isi telegram tersebut adalah: kabar yang sampai kepada kita dari kalangan Armenia di Istanbul menginformasikan bahwa Jamal Pasha bersedia melaksanakan gerakan-gerakan melawan pemerintah Istanbul dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sekutu mengakui kedaulatan negara Ottoman yang dipimpin oleh seorang sultan yang meliputi wilayah-wilayah Suriah, Palestina, Irak, Arab, Sisilia, Armenia, dan Kurdistan. 2. Jabatan sultan diserahkan kepada Ahmad Jamal Pasha dan anak-anak serta keturunannya akan mewarisi kesultanan tersebut. 3. Jamal Pasha akan menyatakan bahwa sultan yang sekarang berkuasa beserta pemerintahannya adalah kaki tangan Jerman dan menyatakan perang terhadap mereka. 4. Pada saat Jamal Pasha menyatakan pemberontakannya dan mengerahkan pasukannya melawan pemerintah, Sekutu memberikan bantuan berupa persenjataan, makanan, dan peralatan militer kepada pasukannya. 5. Negara-negara Sekutu harus memberi Jamal Pasha bantuan keuangan yang diperlukan sampai akhir peperangan. 6. Jamal Pasha bersedia menyerahkan kawasan Selat dan Istanbul kepada Sekutu. 7. Jamal Pasha sanggup mengamankan rute untuk membantu bangsa Armenia. Demikianlah syarat-syarat yang dinyatakan dalam telegram tersebut. Tampaknya Rusia telah mempertimbangkan syarat-syarat tersebut bersama Inggris dan Prancis. Rusia dapat menerima syarat-syarat tersebut, sementara Inggris dan Prancis tidak dapat menerimanya. Pada tanggal 12 Desember 1915, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia mengirimkan telegram nomor 6130 kepada duta besarnya di Bukares atau Rumania yang isinya antara lain: dimungkinkan untuk memenuhi syarat-syarat Jamal Pasha sebagaimana yang diinginkan. Jika perlu, kita mengamankannya dengan janji dari Sekutu untuk memberikan segala yang diinginkannya. Namun demikian, tampaknya Sekutu menolak kesepakatan Rusia tersebut. Pada tanggal 27 Desember 1915, Duta Besar Rusia untuk Prancis mengirim telegram kepada pemerintah Rusia yang menyatakan, "Kami
setelah menerima telegram Anda nomor 6391. Salinannya telah kami serahkan kepada Monsieur Brian yang menyatakan ketertarikannya terhadap isi telegram tersebut, dan dia juga menyatakan bahwa ia akan membahasnya pada rapat kabinet besok sebelum terlambat. Dia juga mengatakan kepada kami bahwa dalam masalah ini, sekalipun syarat-syarat ini dapat kita terima, mereka tidak sepakat dengan ambisi-ambisi Inggris sehingga mereka akan menolak argumentasi Inggris. Selanjutnya, Prancis membatalkan penerimaan atas syarat-syarat Jamal Pasha tersebut. Pada tanggal 29 Desember 1915, Duta Besar Rusia untuk Prancis mengirimkan telegram sebagai kelanjutan telegram sebelumnya. Dinyatakan dalam telegram itu, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa pemerintah Prancis dengan tegas menolak kesepakatan tersebut hingga mereka tidak memperhalus pernyataan keberatannya. Ditambahkan pula, yang pasti adalah bahwa Prancis sangat menghargai beberapa usulan Anda dan bahwa mereka menyadari pentingnya memprovokasi pemberontakan di dalam Kesultanan Ottoman. Mereka bahkan yakin bahwa pemberontakan tersebut akan sangat menguntungkan mereka dalam Perang Dunia. Namun demikian, mereka melihat bahwa usulan Anda bernegosiasi dengan Jamal Pasha tidak lebih dari sekedar upaya memenuhi ambisi Anda untuk merebut Istanbul dan kawasan Selat, tanpa menyiapkan suatu usaha untuk mendapatkan kedaulatan bagi Prancis di timur. Kemudian, Inggris menyatakan penolakannya ikut serta dalam perundingan itu. Pada tanggal 27 Januari 1916, Duta Besar Rusia di London mengirimkan sebuah telegram kepada Menteri Luar Negeri Rusia di Saint Petersburg yang menyatakan, Nicholson telah memberitahukan kepada kami bahwa setelah mempelajari masalah ini sekali lagi dan memeriksa dengan teliti setiap aspeknya, pemerintah Inggris menganggap perlu untuk menghentikan keikutsertaannya dalam perundingan ini dan mengabaikannya untuk selamanya. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan sekutu untuk membujuk Turki menarik diri dari Perang Dunia dan mempengaruhi sejumlah perwira untuk merebut kekuasaan mengalami kegagalan. Namun demikian, mereka tetap berusaha memecah belah Daulah Utsmaniyah dan menghapus khilafah. Oleh karena itu, mereka menolak usulan Jamal Pasha dan menolak berunding dengannya, mengingat bahwa salah satu syarat Jamal Pasha adalah menjaga kesatuan wilayah Islam, paling tidak dalam bentuk federasi, dan syarat lainnya yang menghendaki keberadaan khilafah. Wajar jika mereka menolak usulan ini dan berusaha melakukan inisiatif lainnya. Adapun upaya lainnya dengan memperalat Syarif Makkah, Husain bin Ali telah banyak diketahui, namun tetap tidak dapat membuat Daulah Utsmaniyah mundur dari peperangan. Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa mereka terpaksa melakukan upaya-upaya lain dengan memperalat sejumlah perwira Turki. Sejumlah perundingan antara Inggris dan tokoh-tokoh Turki dapat berlangsung secara efektif, tidak lain disebabkan karena Inggris memiliki agen-agen di dalam Daulah Utsmani seperti Arif Pasha, Damat Farid, dan sebagainya. Sebelum Perang Dunia I, seorang atase militer Inggris sangat aktif melakukan berbagai aksi dan kontak dengan leluasa. Atase militer ini kembali ke Istanbul setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata dan memainkan peranan utama bersama-sama dengan komandan pasukan sekutu dalam penghapusan khilafah. Sangat mungkin bahwa ia telah membuat sejumlah kontak dan menyusun jaringan, meski tidak satu pun yang terungkap. Kemunculan Mustafa Kemal.
Pada awal pecahnya peperangan, Mustafa Kemal tidak banyak dikenal. Sekalipun dia diketahui memuja pemikiran Barat dan menentang pemikiran-pemikiran Islam, dia juga diketahui condong pada Inggris dan membenci Jerman. Hanya setelah keikutsertaannya dalam pertempuran Anaforta, namanya dikenal luas dan dihormati. Sejak saat itu, ia diberitakan secara luas dan namanya pun semakin terkenal. Pada musim semi 1915, pada awal tahun kedua Perang Dunia I, Jerman menghentikan upayanya merebut wilayah-wilayah Prancis karena baik Jerman maupun Prancis tidak akan mampu saling mengalahkan dan mencapai kemenangan mutlak. Sementara itu, pasukan Rusia menderita kekalahan yang pahit. Bahkan, mereka tidak mampu bangkit lagi dan meneruskan perlawanannya jika negara-negara Barat tidak segera bertindak dan memberikan suplai amunisi yang sangat banyak. Sekutu Barat memberangkatkan kapal-kapal bermuatan amunisi untuk tujuan tersebut. Namun, armada ini diblokade di Laut Tengah sehingga tidak dapat mencapai Rusia. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan serangan ke Istanbul dan membuka selat agar kapal-kapal tersebut dapat sampai ke Rusia dan memberikan bantuan kepadanya secara teratur. Panglima pasukan Utsmani pada waktu itu dipegang oleh Jenderal Jerman Otto Liman van Sanders. Ia menyerahkan komando salah satu divisi kepada Qaim Maqom, Mustafa Kemal Bey, dan pada saat itulah pasukan sekutu melancarkan serangannya. Pada tanggal 15 April 1915, Inggris berupaya menyusun suatu serangan total. Mereka memasuki kancah pertempuran. Pasukan Inggris dapat mencapai Gallipoli dan berhasil mencerai-beraikan pasukan Utsmani. Akibatnya, Jenderal Sanders terpaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai komandan tempur dan digantikan oleh Qaim Maqom Mustafa Kemal yang pada waktu itu masih berpangkat kolonel. Mustafa menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Utsmani di dekat Anaforta, suatu wilayah yang paling rawan di dekat Dardanella. Pertempuran terjadi pada suatu lembah. Saat itu, pasukan Turki menguasai puncaknya, sedangkan pasukan Inggris berada di bawah berusaha menduduki puncak tersebut. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Tidak satu pun di antara kedua pasukan tersebut yang mendapatkan kemenangan. Akhirnya tercapai keadaan status quo ketika kedua pasukan berhasil mempertahankan kedudukannya masing-masing. Keadaan status quo ini berlangsung selama berbulan-bulan, yaitu sampai pada malam 15 Desember 1915. Ketika pasukan Inggris tiba-tiba mengundurkan diri secara rahasia dari wilayah yang didudukinya di sepanjang garis pantai Gallipoli. Kapal-kapal perang sekutu segera meninggalkan medan pertempuran setelah pasukan Inggris naik ke atas kapal dengan terburu-buru. Evakuasi pasukan Inggris mengakhiri pertempuran tersebut. Ketika pertempuran berakhir, Mustafa memberikan laporan pertempuran kepada Jenderal Sanders. Pada saat itu, Mustafa juga mempersembahkan jam tangannya yang hancur terkena peluru. Ketika Sanders menerima jam tangan tersebut, ia langsung menyerahkan jam tangan emasnya kepada Mustafa dan menyimpan jam tangan yang hancur itu sebagai souvenir. Pasca pertempuran Anaforta tersebut, Mustafa menjadi seorang bintang. Ia mendapatkan ketenaran di kalangan angkatan bersenjata. Pertempuran tersebut juga diberitakan secara luas serta dianggap sebagai kemenangan yang sangat penting bagi Mustafa Kemal atas pasukan Inggris. Sekalipun Mustafa Kemal menyembunyikan gagasannya untuk tidak ikut serta dalam Perang Dunia serta memperoleh
popularitas akibat kemenangannya dalam pertempuran Anaforta. Ia tetap mempertahankan pendapatnya tentang perlunya Daulah Utsmaniyah mengundurkan diri dari peperangan. Mustafa tidak merasa puas dengan sekedar mengusung gagasan tersebut dan mendapatkan ketenaran di kalangan militer dan masyarakat. Ia juga berupaya mempengaruhi sejumlah tokoh yang berpengaruh untuk mendapatkan dukungan atas gagasannya tersebut. Sekalipun ia hanya menemukan perbedaan dan kejengkelan dari tokoh-tokoh tersebut. Akibatnya, ia justru menjadi objek kecurigaan dari sejumlah kalangan. Sekalipun banyak pihak mempercayai kemampuan militer Mustafa Kemal, tidak seorang pun disiapkan untuk mendorongnya ikut campur tangan dalam masalah-masalah politik negara. Mereka justru menghalanginya bila mana ia berupaya mengambil bagian dalam politik kenegaraan secara praktis. Ia sangat memuja Inggris, mempercayai sepenuhnya dan yakin akan kemampuan Inggris, serta tidak ragu sedikit pun bahwa Inggris akan memenangkan peperangan dan Jerman akan ditaklukkan. Karena alasan inilah ia menjadi objek kecurigaan banyak pihak. Begitu pula orang-orang yang dekat dengan Mustafa. Mereka menjadi objek kecurigaan penguasa dan berada dalam pengawasan. Demikian bagian ke-8 dari buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum. Untuk bagian ke-9 yaitu Mustafa Kemal berupaya menarik mundur daulah dari Perang Dunia dan menandatangani perjanjian damai dengan Inggris akan kita bacakan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.